Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua ini sudah diservis, jadi kita buka lagi nih satu untuk kita servis karena dia punya bearing katanya tidak mau berputar. Mungkin dia punya bearing rusak di dalam. Kita akan bongkar. Apanya yang rusak, jadi kita langsung semua kita kasih bersih. Kalau ini sudah kemarin, jadi ini juga setelah ini sudah, pen sudah, Hokuma segala jenis reel saya servis. Dan mumpung malam ini ada waktu, besok saya lagi off, jadi kita buka, kita lihat apanya yang rusak ini. Ini Shimano 2500 ini teman-teman, mereknya Shimano. Ini Shimano. Jadi kita akan bongkar ini karena tidak mau berputar. Kalau saya lihat ini mungkin bearing di dalam gear yang sudah rusak. Jadi kita buka. Ini usahakan semua kita perhatikan satu-satu saat kita membongkar reel, supaya jangan ada nanti yang tercecer. Satu, nomor 2, nomor 3, 4. Nah, ini kita usahakan sejajar dengan ini supaya nanti kita pasang mudah, tidak bakalan tercecer. Kita buka dulu. Nah, kita cari obeng plat. Ini kita pakai magnet supaya tidak tercecer. Ini magnet, biar bautnya tidak tercecer kemana-mana, untuk menjaga safety supaya tidak hilang dia punya baut.
kita pakai kunci, jangan pakai obeng karena merusak dia punya drag. Harus pakai kunci khusus biar dia punya baut kita awet, tidak slip. Kalau kita pakai kunci Inggris ini nanti dia kadang rusak di sini. Jadi harus pakai kunci ini teman-teman, supaya yang mau servis reel di rumah jangan pakai kunci Inggris. Saya sarankan jangan pakai kunci Inggris karena khusus kita buka ini ada khusus kuncinya semacam begini. Lihat teman-teman, ini kita buka, ini putar ke kanannya berlawanan dengan arah jam. Ini berlawanan dengan arah jam. Kalau kita putar, jangan putar ke arah jam, itu akan semakin keras. Ini kita buka teman-teman. Sudah terbuka. Baut ini kita taruh di manik supaya jangan tercecer. Ini lalu kita tarik ke atas pelan-pelan. Ini lihat, kita simpan. Lalu kita bongkar ini Shimano. Jadi lalu kita bongkar pakai kunci L. Ini agak keras sedikit teman-teman, kita pakai obeng plat. Masih ada suara petasan habis tahun baru. Ini kita satukan dengan bautnya ini supaya mudah kita pasang. Ini orang punya, jadi katanya tidak mau berputar.
Jadi saya akan bersihkan dan apanya yang rusak di dalam. Ini baut kecil. Ini barang sudah pernah dibuka. Ini sudah kayak dol. Kita cari dulu pisau karter. Ini barang ini sudah pernah dibuka. Dia dol. Kita cungkil sedikit pakai karter biar kita kasih keluar. Ini sudah keluar. Kita satukan di sini. Sudah. Kita ambil. Kita bongkar lagi nih. Ini kita mau kasih bersih. Sudah. Kita lap dulu. Biar bersih. Kita buka. Ini kalau kita buka harus kita cungkil sedikit biar kelihatan. Saat kita buka harus tarik ke atas ya. Perhatikan, harus tarik ke atas. Cara begini, tarik. Ini kebanyakan grease. Ini kita harus bersihkan dulu. Ini tidak boleh juga terlalu banyak dia punya grease ya teman-teman. Tidak boleh. Karena ini hanya membuang,
tidak ada gunanya karena dia di sela-sela ini sampai tercecer kemana-mana ya. Ini lihat teman-teman, tercecer sampai ke sini, jadi tidak ada manfaatnya. Jadi kalau grease terlalu banyak sudah. Ini kalau kita mau buka ini teman-teman, lihat, perhatikan, boy, ini juga dia punya seal sudah luka. Ini sealnya sudah luka. Mana? Seal ini sudah luka teman-teman. Sabar, saya kasih mengarah ke sini lampu biar terang. Ini seal ini sudah luka di pinggir. Ini sudah luka. Jadi ini kalau kita buka harus buka dari sini. Jangan langsung ditarik karena ini makan bearing di bawah, dia baku makan dengan gigi di atas ya. Jadi jangan langsung dicopot ini, jangan. Ini kan kandas ya ini. Jadi harus kita buka ini dulu, ini. Lihat teman-teman ini. Ya, ini kita buka. Ini kita buka. Perhatikan. Ini kita taruh boltnya di sini. Lalu ini kita cabut. Ini kita cabut supaya ini gear ini naik ke atas. Jangan langsung tarik karena ini baku makan dengan gear, dengan bearingnya. Langsung kita copot ini ke depan. Saya kasih tips, ini usahakan ini dengan di bawah ini berbeda ya, berbeda. Ini yang di atas saat kita pasang, ini yang di atas yang halus, jadi yang di bawah dia bulat. Ini semacam bulat begini, lihat teman-teman, ini beda dengan di bawah ya. Jadi ini nanti kalau dipasang harus ini yang di atas ya. Nah, perhatikan, siapa tahu teman-teman di rumah bongkar reel, usahakan teliti, jangan asal dibongkar ya. Baru kita satukan di sini. Satukan di sini di magnetnya supaya tidak tercecer. Sudah kita tarik ini, lalu kita angkat ini kita angkat teman-teman, pelan-pelan, jangan dikasari, harus dihalusi ya. Ini tidak boleh dikasari yang begini. Sudah goyang, baru kita angkat ini. Mana? Kita angkat ini teman-temannya. Ini kita angkat. Ini kita angkat ini. Sudah terangkat, lalu kita siapkan tisu untuk kebersihan supaya di bawah sini bersih ya. Jadi kita angkat ini, kita ambil ini yang ada grease, kita taruh di sini supaya jangan mengotori yang lain. Sudah,
Baru kita angkat yang di bawah. Ingat, tarik ini bearingnya, jadi kita tarik ini ke atas. Ini sudah, kita cek dia punya bearing. Semacam begini teman-teman. Ini grease tidak ada manfaatnya kalau terlalu banyak ya. Di saat reel berputar ini kan tidak terpakai ya. Ini grease hanya terbuang, hanya sia-sia saja ini. Ini tidak ada gunanya ini. Jadi kalau kebanyakan grease itu membuang-buang grease aja, jadi tidak ada juga manfaatnya karena hanya dia nempel di sini. Ini terlalu banyak grease sampai tercecer di mana-mana. Ini jadi kita bersihkan. Sudah, kita ambil lap. Ini lap, ini lap namanya air sorben, khusus untuk minyak. Jadi ini lap khusus untuk minyak, dia serap itu minyak. Jadi tidak usah dicuci pakai sabun, pakai minyak tanah. Cukup dengan ini air sorben, kain sorben ini untuk meresap minyak. Untuk meresap minyak, jadi dia akan bersih. Minyak, oli, semua dia serap. Namanya lap ini ya, dia serap semua. Ini teman-teman, sampai di dalam ini, di sela-sela ini dia punya grease banyak. Jadi kita kasih bersih. Jadi kita langsung buang. Jadi ini lap ini paling bagus, langsung bersih. Jadi lap ini meresap minyak, segala minyak dari oli, minyak, goreng, semua dia serap. Hasilnya lihat teman-teman, hasilnya lihat bersih. Kalau tisu dia punya bulu-bulu melengket ya. Kalau ini tidak, ini kain ini. Kalau tisu masih lengket, dia punya bulu-bulu. Jadi kita harus pakai ini. Dia bersih. Sudah, ini bearing di dalam kita tindis ke bawah ya, supaya pakai tusuk gigi ya, supaya tidak merusak bearing. Biar awet kalau kita pakai tusuk gigi, supaya bearingnya tidak luka. Ini teman-teman, ini bearingnya, ini kemungkinan ini yang rusak teman-teman. Ini sudah, coba saya perhatikan, ini bearingnya sudah luka. Ini dia kena di atas,
Coba lihat baik-baik, ini dia naik di atas, jadi dia tidak rata. Seharusnya dia rata begini teman-teman. Lihat, perhatikan, seharusnya dia rata bearing, tapi ini sudah moncong ke atas. Akhirnya dia punya grease keluar dari samping-samping karena dia punya bola di dalam, apa namanya, agel kecil-kecil yang di dalam sudah haus, makanya ini bearing harus diganti ya. Kita ada ganti, nanti kita carikan di sini karena ini ada semua di dalam. Jadi mungkin mudah-mudahan ada di dalam karena malam ini toko sudah tutup, jadi orangnya juga besok pagi dia mau pakai. Mudah-mudahan ada di dalam sini. Jadi ini bearing ini kita akan ganti ya, karena di sini yang luka. Ini perhatikan teman-teman, di sini yang luka, agel di dalam yang kecil-kecil sudah terhambur, makanya dia punya grease terhambur keluar. Perhatikan baik-baik, terhambur keluar teman-teman. Ini jadi kita harus taruh di sini supaya nanti kita ganti. Ini sudah ditemukan yang rusak ya, ini sudah. Kita akan bersihkan di sini. Ini terlalu banyak dia punya grease, kita akan bersihkan. Nanti ini kita akan bongkar semua dia punya, ini kita bongkar. Jadi kita lihat kalau memang tidak rusak di dalam sini dia punya, jadi kita tidak bongkar teman-teman. Ini lap paling mujarab ya, dia isap, dia punya minyak, jadi tidak usah cuci, tidak usah pakai sabun, karena kalau pakai air di sela-sela bearing nanti akan tertinggal namanya air. Jadi usahakan jangan dicuci pakai air sabun rinso, sabun cuci piring, itu merusak bearing karena tetap akan tersimpan air. Oke, kita akan siapkan lap kecil-kecil biar kita mempermudah pembersihan. Ini kita bersihkan semua biar enak terputar nanti saat kita memasang. Saat kita memasangnya, ingat teman-teman, saat kita memasang dia punya minyak banyak, jadi untung lap ini mujarab khusus untuk minyak, jadi semua minyak dia serap, jadi tidak tertinggal di tangan karena dia lengket di sini ya, jadi awet.
Ini juga lap ini membersihkan kotoran di celah-celah yang tersembunyi. Ini kita kasih bersih semua teman-teman, biar ini kemarin setelah 10.000 ini habis ganti bearingnya, ganti bearing kemarin. Ini setelah habis ganti bearing, karena kita harus pesan jadi harus ganti bearing. Jadi ini sudah selesai. Sama dengan ini pen 8.000 sudah. Ini Hokuma sudah juga. Ini Arnos Shimano. Ini kemarin dia punya kampas habis. Kampas di sini habis, teman-teman. Di sini kampas, jadi saya sudah ganti kampas. Barangnya sudah datang. Jadi hanya kemarin ini Arno saya bersihkan, ganti grease, cuci, ganti grease. Sudah itu baru kampas yang di dalam sini sudah datang, jadi sudah terpasang. Jadi ini mulus. Jadi kemarin ini dia lari-lari begini karena ini dia punya kampas habis. Jadi ini sudah oke. Ini sudah oke. Ini Shimano 4.000. Shimano 4.000 untuk testing bagus sekali di kali-kali muara, kali laut. 4.000 pakai PE2 atau PE3. Nah, ini kemarin sudah. Jadi saat kita menaruh reel, usahakan ini jangan di bawah ya, usahakan di atas, jangan begini, jangan taruh begini ya. Ini merusak karena ini handle dia goyang. Jadi usahakan kalau kita mau taruh reel, jangan handle-nya di bawah ya, usahakan handle di atas ya, usahakan handle di atas. Saat kita menaruh, usahakan dia begini. Jadi saat kita pulang mancing, usahakan dicuci. Ini dikasih keluar. Usahakan posisi begini ya, usahakan posisi begini. Ini handle jangan di bawah ya, usahakan posisi di atas begini, baru simpan. Jangan coba-coba handle di bawah karena ini merusak. Karena keadaan di sini yang patah ya. Ini keadaan di sini patah, keadaan di sini. Ini keadaan juga dia pas di sini. Dia punya per ya. Tuh. Usahakan ini di atas. Oke. Kita kasih bersih semua dia punya bola-bola. Kita kasih bersih semua. Ini sudah bersih kayak dicuci. Lihat teman-teman, bersih. Jadi tinggal yang di dalam kita kasih bersih.
supaya putarannya nanti stabil. Ini juga kita harus lihat baik-baik teman-teman ya. Di sini biasa dia punya bearing luka ya, di sini di kolam ini. Usahakan lihat, perhatikan baik-baik. Ini teman-teman, usahakan di sini teliti kalau kita memasang orang punya, karena biasa di sini yang luka ya. Biasa di sini yang luka. Sini yang luka. Oke, kita lanjutkan membersihkan ini, membersihkan alat ini, bersihkan alat ini untuk sisa-sisa grease ya, sisa-sisa grease yang kita bersihkan. Ini harus kita bersihkan sisa-sisa grease yang di dalam, teman-teman, sisa-sisa grease. Jadi di tangan juga tidak ada yang berminyak karena terserap dengan lap ini. Jadi tangan tidak terlalu licin. Lihat teman-teman, kalau kita pegang grease kan otomatis minyak di sini banyak. Jadi untungnya lap ini untuk menyerap minyak. Lihat teman-teman. Jadi kita juga enak membersihkan, enak memasang saat minyak tidak ada di tangan. Ini kalau untuk servis motor paling bagus, karena bongkar mesin itu paling banyak olinya. Ini kita cek dulu teman-teman. Ini kita bongkar satu-satu. Jadi kita bersihkan semua biar awet ya. Jangan bosan-bosan. Yang pemancing, saya himbau saat pulang mancing, sabar ya, saat pulang mancing usahakan dalam spool ini benang PE saat pulang mancing harus dibuka ya, supaya tidak korosi di sini. Kan kadang biasa berbulan-bulan, bertahun-tahun akhirnya korosi di sini ya. Dia akan luka di sini, terkupas di sini karena tidak dirawat, namanya reel kita. Jadi kadang di sini lecet, kadang dia jadi putih, itu namanya korosi, namanya jadi putih. Saat pulang mancing usahakan benang yang di dalam reel PE harus dibuka ya, dibuka. Lalu sudah dibuka, digulung di pedati ini, lalu bilas dengan
air sabun cuci piring, ya, supaya air garam di dalam akan luntur di dalam air. Sudah kita kasih basah, gulung sambil di kain, taruh cuci piring digulung. Sudah, nanti kita kasih masuk di baskom, bilas. Jadi langsung kita taruh begini, di bawah baskom, biar terendam dulu. Sudah, bilas air, cuci pakai selang. Sudah, langsung kita angkat. Sudah merasa bersih, lalu kita taruh, jangan dijemur ya, langsung kita taruh di mana tempat yang tidak kena sinar matahari. Lalu kita taruh begini, biarkan dia kering. Jadi spool di sini, benang yang di sini kita sudah bersih, jadi tidak korosi di sini. Jadi penyebabnya kadang di sini luka ya, kadang di sini keluar putih. Penyebabnya kenapa? Karena tidak dirawat, namanya PE, namanya ril. Biar ril mahal, apapun mereknya, di atas 10 juta, 7 juta, 5 juta. Kalau reel kita tidak rawat, akan hancur juga. Jadi setiap pulang mancing usahakan kasih keluar PE ya. Gulung manual kalau ada, memang khusus untuk menggulung karena banyak dijual. Jadi kita gulung di pedati ini sambil dicuci air sabun cuci piring. Jangan juga terlalu banyak sabunnya, cukup seadanya saja, umpamanya 5 tetes, baru taruh di air di baskom ya. Ini saran saya untuk pemancing semua ya, supaya PE kita awet, reel kita awet, supaya tidak korosi begini ya. Kebanyakan saya servis reel di sini yang luka karena macam ini teman-teman. Ini saya belum bongkar, ini pengaruh begini. Jangan ditaruh begini karena orang punya ini. Saya sarankan kemarin ke teman, Pak, tolong habis mancing jangan kasih tinggal PE begini karena merusak reel, merusak spool di dalam benang ini. Karena ini benang pulang mancing itu akan terserap air garam, tetap akan ada di dalam. Jadi nanti dia kering kayak busa, kayak putih bening. Jadi akhirnya termakan di sini di spoolnya. Jadi saya sarankan pemancing, usahakan pulang mancing gulunglah benang supaya reelnya awet, PE-nya awet, supaya biar reel murah 300, 500, 700 ribu, kalau kita awet itu tetap cinclong juga. Jadi usahakan kita punya ini, spool ini tetap awet. Karena korosi di sini saat kita simpan PE akan tetap hancur kita punya di sini. Ini spool ya. Kita di sini hancur. Saya sarankan teman-teman pemancing, saat kita memasang benang kembali untuk saat memancing, usahakan taruh minyak wijen di kain, lalu kita gulung supaya sisa-sisa air garam akan lengket di kain dengan diserap dengan minyak wijen itu. Taruh di kain minyaknya, lalu kita pegang PE-nya, umpamanya ini taruh semacam ini ya, contoh ini semacam ini, taruh minyak di sekeliling sini, baru ambillah, sudah dikasih masuk di stick ini benang, tinggal digulung. Jadi taruh begini, satu orang teman yang usahakan panggil teman minta tolong. Jadi ini minyak wijen di sini taruh begini. Jadi nanti itu dia pakai mesin untuk menggulung. Ini kita akan tekan di sini supaya sisa-sisa minyak, sisa-sisa garam di sini akan lengket di kain dengan minyak. Jadi
PE kita awet, biar PE murah. Kalau kita rawat dengan baik, tetap akan kuat teman-teman. Saya kasih tahu ini tekniknya. Yang saya pengalaman ini sudah berpuluh-puluh tahun semenjak saya mancing ini dari kelas 5 SD. Jadi saya servis ini mulai sekitar 7 tahun. Saya guluti semua ini sampai saya bikin channel YouTube Fishing Arapura, sambil saat pulang tidak ada kesibukan saya servis reel yang orang punya untuk menambah-nambah uang rokok saat masih ada peluang. Kalau saya sudah capek, besok saya akan lanjutkan. Jadi untuk sementara ini karena saya besok, jadi kita ambil bearing untuk ini saya himbaukan. Jadi kita akan ganti bearing teman-teman, karena ini sudah bearing, kita akan ganti bearingnya. Kita akan ganti bearingnya teman-teman. Mudah-mudahan cocok, karena ini Shimano, ini bearing ini semua Shimano di dalam. Kalau yang di sana ada satu box itu khusus bearing fan dengan Hokuma, semua ada di situ bearing. Jadi saya pisah-pisahkan supaya nanti kalau kita servis reel, jadi kita tidak pusing cari lagi namanya bearing. Oh, ini tempatnya khusus bearing fan, khusus Stella bearingnya, dengan khusus Hokuma, dengan Shimano khusus semua ini. Jadi tidak terlalu ribet untuk mencari. Jadi oke, kita lap dulu apakah cocok atau tidak dia punya bearing. Mudah-mudahan cocok. Oke teman-teman. Jadi saat kita memasang ini harus kita pakai grease ya teman-teman, supaya grease ini awet, ditahan panas. Ini kita akan ambil teman-teman grease dari sini ya. Lihat teman-teman, ini grease-nya warna putih ya, ini warna putih. Jadi kita taruh, sabar, kita taruh sedikit aja ya, supaya jangan terlalu berlebihan, karena ini bearing tanam namanya. Ini sama seperti baterai tanam HP. Ini yang di atas teman-teman, seadanya saja. Halus, lihat teman-teman, putarannya mantap. Ini supaya kita kasih goyang supaya dia punya grease masuk ya, goyang terus, dia akan masuk semua di sela-sela bola-bola bearing. Itu namanya ini
Ini dia sudah masuk semua teman-teman, lihat sudah masuk semua teman-teman. Jadi kita akan coba apakah bisa masuk. Nanti kita ini grease sudah masuk semua teman-teman. Usahakan bearing ini, lihat teman-teman, usahakan bearing ini yang rata di atas itu yang dibawa ya, rata di atas itu yang dibawa. Ini kan moncong ke dalam ya, moncong ke dalam, jadi ini yang di dalam, ini yang dibawa ya, ini yang di atas, yang ada kayak kolam. Ini perhatikan teman-teman kalau pasang bearing ya, ini ada kolam, lihat baik-baik, ini ada kolam di dalam, ini harus di atas, ini yang rata di bawah, ini teman-teman rata di bawah, tidak ada kolam. Jadi kita harus pasang begini ya. Ini sabar, salah, kita harus taruh grease dulu ini ya, taruh grease sedikit aja seadanya supaya pelumasan ada di situ ya, pelumasannya ada. Jadi kita harus taruh grease seadanya ya teman-teman, perhatikan seadanya supaya ada namanya pelumas untuk bearing, supaya jangan dia haus saat terputar. Ini bearing sudah, untuk secukupnya saja teman-teman. Lalu ini bearing rusak tadi sudah kita ini, jadi kita ganti bearing baru. Jadi usahakan teman-teman yang ada kolam itu yang di atas ya, yang ada kolam itu yang di atas. Jadi ini ada kolam, ini yang di atas ya, usahakan begini, usahakan pas teman-teman. Lihat saat berputar dia akan lembut, dia akan lembut teman-teman, lihat, perhatikan, dia akan lembut. Lihat, perhatikan teman-teman nih. Karena grease sudah di dalam, lihat, karena grease sudah di dalam, jadi bola-bola yang di dalam bearing akan menyatu dengan grease supaya dia lembek putarannya. Ini sudah masuk grease ya, ini sudah masuk semua grease, jadi putarannya enak ya, enteng sekali teman-teman. Jadi ini kita tidak cuci, langsung pakai lap ini tadi, air sorben ini, lihat teman-teman, bersih. Ini bukan namanya video ini langsung, jadi saya sharekan langsung, tidak ada yang di skit-skit, dipotong-potong, ini langsung murni. Ini saya tidak potong-potong. Jadi kita simpan dulu, ini sudah selesai. Jadi kita cuci, lap, kita akan periksa dia punya gigi masih layak atau tidak. Akan kita, ini dia punya grease terlalu banyak teman-teman.
kita pakai lap ini lebih enteng. Sabar ya, saya ambil lap lagi karena habis untuk lap oli. Sabar ya, ambil lap. Ini memang khusus di gudang ini, khusus untuk memperbaiki joran stick dengan alat pancing. Ini gudang. Jadi di gudang inilah yang kecil saya tiap malam berteman dengan di sini ya. Ini jadi kita harus pakai grease putih ya. Ini grease. Nah, ini masih layak teman-teman, masih layak sekali, masih bagus. Kita lihat dia punya gear apakah masih bagus. Saya perlihatkan teman-teman. Ini coba lihat, ini masih bagus sekali teman-teman, masih utuh, masih bagus. Lihat, dia punya gerigi masih rata semua ya, masih rata. Ini masih rata semua, jadi masih oke, masih cinclong. Oke teman-teman, kita akan memulai memasang ini. Dia punya seal juga sudah luka tadi yang saya perlihatkan teman-teman. Usahakan teman-teman yang pemancing, usahakan rawatlah reel kalian sebelum kalian menyesal. Kalau biar reel baru, reel mahal, kalau kita tidak rawat tetap akan hancur juga. Biar reel murah, kalau kita rawat tetap kalah juga dengan yang mahal. Karena di saat kita strike di laut, disitulah nikmatnya, namanya orang mancing, orang sabar. Sudah, kita akan pasang dia punya kita akan lap dulu semua, baru taruh grease ulang. Ini kita lap dulu di tisu sebelum lanjut ke lap yang air sorben ini. Tisu, karena kalau di lap air sorben dia akan meresap dia punya minyak. Ini dia meresap di minyak, jadi dia akan lengket sekali, dia akan bersih sekali, jadi tidak usah dicuci karena mengandung air, tersimpan di sela-sela, akhirnya merusak. Jadi ini kita cuci pakai lap saja. Jadi ya teman-teman, kita cari yang lebar-lebar dulu ya. Cari lebar biar awet, biar bersih betul. Lihat teman-teman, ini bersih betul tanpa dicuci. Ini bukan rekayasa, ini lap. Jadi
tidak dicuci, tidak lengket di tangan oli, tidak lengket di tangan grease, ada tapi tidak semacam yang kita bayangkan ya. Ini lihat bersih sekali. Pakai lap ini ya, ini lap ini, lihat bersih sekali. Jadi saya sarankan teman-teman yang pemancing, rawatlah kalian punya reel, jangan asal pulang mancing taruh. Jadi usahakan cucilah dengan air sabun atau sabun cuci piring. Paling bagus sabun cuci piring kalau kita pulang mancing. Jadi saya sarankan teman-teman, saat kita pulang mancing ada masukan lagi supaya pemancing tahu. Banyak yang tidak tahu, jadi yang sudah tahu alhamdulillah. Jadi setiap kita pulang mancing kita cuci namanya ring. Ini ring kita harus cuci dengan air sabun. Ambil kain, sabun cuci piring sanglek ya, kita taruh macam seadanya, kira-kira tergantung dari kita. Saya tidak pastikan berapa, yang penting secukupnya lah begitu. Kita ambil taruh di baskom kecil, baru usahakan air sabun itu dilap begini. Usahakan lap begini, dia punya cincin, supaya air garam tidak tertinggal di ring sini ya. Air garam tidak tertinggal di ring sini, supaya semua di sini kita gosok. Nanti selesai kita gosok semua, akhirnya kita bilas dengan air bersih ya, air bersih, supaya kita punya joran ini, stick ini akan awet. Jadi biar juga mahal kalau tidak dirawat, sama halnya bohong. Ini masukan buat saya yang pemancing. Tapi kalau yang pemancing yang sudah tahu caranya, alhamdulillah. Karena banyak saya lihat pemancing pulang mancing capek, taruh alat-alat pancing, reel tidak dibersihkan, benang tidak digulung, reel tidak dilap, joran tidak dilap. Jadi akhirnya mancing berikutnya akan jadi fatal. Jadi di sini akan semua jadi kayak berwarna coklat, karena itu air garam ya, air garam. Semua di sini di sela-sela sini bergaram, dan dia akan memudar jadi kuning di sela-sela sini kalau dia sudah terkena air garamnya di sini. Teman-teman, di sela-sela sini sering saya dapat sini. Jadi dia akan kuning, menguning. Kalau kita tidak rawat pulang mancing harus kita cuci namanya stick ya, supaya dia punya cincin awet. Yang tinggal air garam akan enak kita lihat. Jadi saat kita mancing enak. Jadi ini namanya perawatannya, perawatan. Ini masukan buat teman-teman pemancing. Kalau mau terima kasih, kalau tidak mau terima alhamdulillah. Ini untuk tips saja buat saya pribadi, karena selama saya perhatikan ini, saya punya barang semua awet. Biar murah, yang penting kita awet. Jadi kita juga mancing enak, jadi karena terawat. Ini teman-teman, terawat semua, jadi enak dilihat, bersih juga. Untuk para pemancing, saat pulang mancing usahakanlah bersihkan alat-alat pancing sebelum tidur, karena orang pulang mancing otomatis akan capek,
langsung mandi, makan, tidur. Dia tidak perhitungkan peralatannya, mahal dibeli, istri sudah kasih uang baik-baik, tapi barang tidak dirawat. Usahakan kita rawat, sama seperti diri kita rawat. Mungkin ini tips buat saya. Jadi sudah agak larut juga, nanti besok kita sambung mungkin teman-teman, karena ini sudah pembersihan. Jadi biarkan begini, karena di rumah sini tidak ada yang masuk di gudang kecuali saya, karena saya akan gembok. Karena kalau orang masuk, kotak-katik akhirnya terhambur, bautnya hilang, kita tidak tahu kemana kalau anak-anak masuk. Pegang ini, pegang situ. Jadi saya himbau para pemancing supaya rawatlah kalian punya reel PE dengan joran, dengan cincin joran. Usahakan dilap kalau saat pulang mancing. Dan usahakan reel kalian rawat juga, bisa juga kalian buka, belajar, beranikan belajar. Usahakan teliti buka, usahakan taruh minyak, dia punya bearing atau grease atau sebaliknya. Jadi umpamanya ini contoh ya, contoh. Jadi ini kalau haus ini kan biasa haus di sini ya, haus. Ini haus. Ini. Jadi kita harus haus di sini, kita harus taruh minyak saja. Taruh minyak ini, teman-teman. Jadi saya himbau teman-teman sekalian, ada ini saya kasih saran teman-teman. Ini di sini biasanya pasti pemancing tahulah. Di sini sering tidak mau terputar ya, di sini. Nah, lihat teman-teman, di sini sering tidak mau terputar ya. Apa penyebabnya? Ini, lihat teman-teman, ini pengaruh sekali kalau kita tarik ikan. Ini kan dia bearing di dalam, dia akan terputar. Jadi tidak haus, namanya PE. Kalau dia tidak jalan, akhirnya PE kita akan berbulu karena ini tidak jalan. Kebanyakan pemancing dia tidak rawat. Usahakan pulang mancing, cuci, lap, sampai usahakan, ini tips saja teman-teman, usahakan taruh minyak saja. Ini taruh minyak begini, taruh minyak. Kalau sudah dilap, sudah dicuci, taruh minyak begini. Ini tips saja teman-teman. Baru goyang-goyang begini. Supaya goyang-goyang begini, supaya minyak yang masuk di dalam akan terputar, akan itu keluar dia punya air garamnya. Dia punya air garam. Ini sudah terputar teman-teman, supaya awet. Jadi usahakan, ini yang sering saya dapat kalau saya servis, kebanyakan di sini tidak terputar. Penyebabnya kenapa? Air garam di dalam. Tapi kalau dia tidak mau terputar, dia tidak mau terbuka di sini, gampang caranya. Nanti saya akan bikin tips lagi untuk membuka di sini saat tidak bisa dibuka. Ya, ada caranya ini. Jadi kadang dia sudah dol, bautnya sudah habis, tempat obengnya sudah habis, ini di sini. Jadi di sini tidak mau terputar ya. Biasa di sini tidak mau terputar. Sudah berkarat, caranya gampang. Jadi ini saran saya, usahakan para pemancing saling mengingatkan. Bukan saya mengajarkan kalian, tapi hanya saling mengingatkan saja kita pemancing. Kalau mau diterima, terima kasih. Kalau tidak diterima, alhamdulillah. Itu kata bijak bagi saya pribadi. Jadi kalau ada berlebihan,
tolong dimaafkan. Jadi saya sarankan teman-teman, usahakan jagalah reel supaya awet. Ini orang punya semua ini, jadi tinggal ini yang saya belum kerjakan, mungkin sudah larut juga, jadi kita simpan saja di sini dulu teman-teman. Nanti besok kita lanjut, nanti akan saya sambung videonya. Jadi saya perlihatkan semua karena ini juga belum saya bongkar. Ini belum saya bongkar, ini harus dibongkar semua. Ini reel apapun semua, kalau tidak ada keberanian tidak akan bisa. Sama dengan bengkel-bengkel motor. Lihat orang bengkel motor kenapa bisa, karena ada kemauan, ada untuk belajar. Jadi kalau kalian ada reel rusak, usahakan pelan-pelan buka, susun rapi-rapi, di mana tempatnya saat terbuka, di mana saatnya memasang. Jadi usahakan susunlah begini supaya kita tahu baut-bautnya, ringnya ini. Jadi kita tahu. Jadi jangan disatukan ya, supaya awet. Jadi usahakan juga ini, usahakan juga bersih. Usahakan ini yang di atas ya, kalau saat memasangnya ini bukan ini yang di atas, bukan ini ya. Usahakan perhatikan saat membuka, saat memasang, telitilah baik-baik, karena kebanyakan orang buka reel akhirnya tercecer bautnya satu, tidak terpasang satu, ketinggalan bautnya satu, ketinggalan dia punya bearing satu, akhirnya bongkar ulang kalau tidak teliti ya. Ini kebanyakan namanya, kalau orang kurang skill namanya bongkar pasang. Nah, bongkar pasangnya kebanyakan yang begitu. Ini kita sudah kasih bersih semua. Ini kebanyakan juga orang anggap enteng ini ya. Ini perhatikan teman-teman, ini jangan dianggap enteng, ini penting sekali ini teman-teman. Ini penting sekali ya. Ini ada jaraknya untuk memutar ini ya, nanti saya bahas. Ini memang untuk reel mujair ya, reel mujair. Ini untuk reel mujair. Jadi kita cuci. Jadi nanti kita ini usahakan juga kita perhatikan ini supaya dia terputar. Ini kita harus kasih bersih semua teman-teman. Kasih bersih, lihat dia punya grease ada. Di sela-sela sini kita harus kasih bersih juga teman-teman, supaya nanti pemasangan enak. Nanti kita kasih grease ulang, yang mana dikasih yang mana tidak ya. Kita lap semua supaya reel awet. Tidak usah pakai cuci sabun, cuci air sabun, tidak usah ya, karena saya andalkan saya punya lap, jadi tidak mengandung air ya. Di sini tidak ada mengandung air. Kebanyakan pernah saya nonton di YouTube pakai air sabun.
itu tidak boleh sama sekali, karena keringnya lama airnya tinggal di dalam bearing, kecuali kalau kita semprot pakai kompresor baru bisa keluar airnya. Kalau hanya tidak ada kompresor di rumah, mendingan usahakan cari lap begini absorben, jadi enak terjangkau, jadi bersih, bermutu. Jadi mungkin ini teman-teman cukup sekian dulu, karena agak sudah larut juga, sudah larut malam, jadi pengen istirahat. Besok saya lanjutkan untuk pemasangan bearing malam ini. Jadi biar begini tidak akan ada yang kotak-katik di gudang ini untuk kita kerjakan. Jadi mungkin tips dari saya teman-teman cukup sekian dari saya, Fishing Arafura, untuk service reel ini. Oke. Sampai jumpa di lain waktu ya. Saya punya jadi di sini juga saya bikin stick untuk joran dengan service reel. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain yang akan datang, dan saya akan sambung videonya ini karena sudah larut malam, mau istirahat. Besok saya akan lanjut. Mudah-mudahan ada bermanfaat bagi yang menonton di channel ini. Sekian dan terima kasih.